Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mulyana. Di sini saya sebagai moderator. Alhamdulillahirobbilalamin, materi yang kedua telah kita laksanakan. Lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Aulia mengenai budaya bersih dan sehat sesuai protokol COVID-19. Untuk adik-adik, mohon perhatikan dan simak secara seksama agar dapat dipahami dengan baik. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, calon siswa dan siswi SMK Harapan Bangsa, tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah kita semua bisa mengikuti kegiatan MPLS, walaupun saat ini kita melaksanakannya secara online. Baik, langsung saja ya. Materi pada hari ini yaitu tentang budaya hidup bersih dan sehat protokol COVID. Selamat menyimak. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu bersih dan sehat. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bersih memiliki beberapa arti, tapi kita ambil garis besarnya saja. Yang pertama itu artinya bebas dari kotoran atau supaya kita sehat. Ini hubungannya adalah dengan kondisi tubuh kita. Yang kedua, bening tidak keruh. Nah, ini berarti hubungannya dengan kebersihan air. Yang ketiga, tidak tercemar atau terkena kotoran. Ini hubungannya dengan lingkungan ya. Lalu selanjutnya, apa itu sehat? Nah, sehat juga memiliki beberapa arti. Yang pertama, baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Artinya, bebas dari sakit. Yang kedua, mendatangkan kebaikan pada badan, dan yang ketiga, sembuh dari sakit. Nah, itu makna dari bersih dan sehat. Lalu bagaimana budaya hidup bersih dan sehat? Apa sih maksudnya? Nah, kita semua harus hidup sehat ya. Mengacu pada kedua pengertian tadi, maka budaya hidup dan sehat bisa kita sebut juga sebagai perilaku hidup bersih dan sehat. Apa artinya? Yaitu perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga dia bisa menolong dirinya sendiri, keluarganya, dan juga masyarakat dalam hal kesehatan. Jadi kesadaran untuk bersih dan sehat itu ketika dia mulai dari dirinya sendiri, maka dia bisa menjaga dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat di sekitarnya. Nah, sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Dari beberapa uraian pola hidup bersih dan sehat yang pastinya sudah kita ketahui semua secara umumnya bahwa ada beberapa protokol umum panduan pola hidup bersih dan sehat saat terjadi COVID. Padahal sebenarnya pola hidup bersih dan sehat memang harus selalu diterapkan, tidak hanya saat ada wabah, tidak hanya ketika kita sudah sakit, tetapi saat kita sehat pun kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat ini. Karena pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Langsung saja ya, ini beberapa pola hidup bersih dan sehat yang umum, yang sering kita dengar dan pasti adik-adik semuanya sudah sering menyimaknya. Yang pertama adalah perbanyak asupan makanan bergizi. Sudah jelas ya, apapun makanan yang kita konsumsi harus sehat, bersih, harus bergizi. Yang kedua, cukupi kebutuhan air putih. Ini setiap harinya wajib nih, harus banget ya kita mencukupi kebutuhan air putih kita. Yang ketiga, rajin berolahraga.
Jadi bagi adik-adik yang sekarang masih malas olahraganya, kita biasakan ya berolahraga setiap harinya. Istirahat yang cukup, artinya jangan bergadang, karena kebanyakan yang bergadang sekarang itu adalah para remaja. Padahal bergadang itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya adalah menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini menjadi penting karena sekarang sudah menjadi aturan umum di mana setiap kita akan bepergian, kita wajib menggunakan masker. Terapkan physical distancing atau jaga jarak. Ya, dimanapun kita berada saat ini, kita keluar rumah, terapkan jaga jarak. Dan rutin mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Kemanapun kita pergi, kita bisa mencuci tangan kita. Tapi yang paling utama dari semua itu adik-adik adalah kita harus mengawali setiap aktivitas kita dengan membaca doa ya. Ini adalah ikhtiar kita untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Karena ini protokol umum, pastinya sudah banyak diketahui, maka materi kita saat ini kita persempit saja pada persiapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB ya di sekolah. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, jika pada adaptasi kebiasaan baru berangkat sekolah seperti apa sih? Nah, ini poinnya banyak sekali ya. Mulai dari sebelum berangkat, terus membawa makanan dari rumah, pakaian atau seragamnya seperti apa, dan yang pasti wajib mengenakan masker, terus juga perlengkapan sholatnya wajib dibawa, tetap jaga jarak juga ya. Nah, tapi yang inti dari semua ini, inti dari keseluruhannya adalah pastikan adik-adik sebelum berangkat ke sekolah itu sehat ya. Pastikan kondisi badan kita siap untuk keluar. Nah, ini jika memang diharuskan ke sekolah dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana masuk lingkungan sekolah? Ini ada juga beberapa catatannya atau beberapa panduannya bagaimana harus masuk ke lingkungan sekolah. Yang pertama, seluruh warga yang akan masuk ke lingkungan sekolah itu wajib menggunakan masker. Yang kedua, melakukan screening kesehatan menggunakan termogan atau pengukur suhu ya. Seperti kemarin adik-adik ketika pelaksanaan tes, adik-adik dites dulu, cuci tangan dulu ya. Protokol-protokol seperti itu yang memang saat ini harus diterapkan di lingkungan sekolah. Begitupun dengan guru dan juga tenaga kependidikannya. Selanjutnya, setelah tadi kita berangkat sekolah, masuk ke lingkungan sekolah, ini sisanya bisa adik-adik baca ya, bisa adik-adik simak juga. Lalu bagaimana sih protokol siswa yang pulang sekolah? Nah, misalkan setelah dari sekolah, adik-adik tetap wajib pulangnya mengenakan masker. Dan yang paling utama adalah tidak boleh mampir kemana-mana, tidak boleh berkumpul. Artinya, kalaupun memang kepentingan ke sekolahnya sudah selesai, adik-adik langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Jika adik-adik memang menggunakan kendaraan umum, maka tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Lalu sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dan tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi ya. Itu beberapa protokol dari mulai masuk lingkungan sekolah, sebelum berangkatnya, di lingkungannya, dan pulangnya, seperti itu. Yang selanjutnya, karena memang ada, jika memang yang membutuhkan pelayanan perpustakaan atau tempat ibadah, ya di sekolah juga sama ada protokolnya. Yang paling utamanya sama juga, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan dulu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengikuti protokol ini, itu bisa, aktivitas kita bisa terlaksana juga ketika nanti ada yang namanya adaptasi kebiasaan baru, dan juga aktivitasnya bisa terlaksana, kitanya pun bisa sehat.
Nah, yang selanjutnya ada protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Ini umum juga ya. Protokol kesehatan masuk lingkungan sekolah. Nah, pertama pasti wajib pakai masker ya, yang tadi. Jadi sebenarnya mencakup keseluruhannya ya memang saat ini harus mengenakan masker. Lalu sebelum masuk area sama kita juga diperiksa suhu. Kalau memang merasa sakit adik-adik ya lebih baik diurungkan saja dulu niat untuk misalkan bepergian ya di rumah saja dulu. Nah, itu beberapa panduan atau protokol adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan juga di saat pandemi ini. Yang pertama, kita jangan lupa berdoa ya. Kita memohon yang terbaik. Kita juga memohon tetap sehat. Kita juga memohon supaya apapun yang kita lakukan ini dilancarkan. Walaupun memang saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin adik-adik tetap semangat mengikuti MPLS yang disediakan panitia dengan luar biasa ya. Dan juga ketika nanti misalkan mulai kegiatan belajar mengajar, maksimalkan sebaik mungkin ya, apapun caranya, bertatap muka ataupun online, daring, luring, seperti apapun itu, kita maksimalkan sebaik mungkin, kita gunakan waktu yang ada, kita harus pandai juga memainkan media ya. Terus yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan, tetap jaga keluarga kita, karena kalau kita sakit, tidak hanya kita saja yang sakit nantinya, kalau kita sudah tertular, nantinya tidak hanya kita yang akan merasakannya, tetapi keluarga juga dan yang lain juga. Nah, itulah beberapa protokol COVID di budaya bersih dan sehat saat pandemi. Mudah-mudahan adik-adik paham. Yang paling utamanya adalah kalau yang umum, yang pasti kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya ya. Mohon maaf untuk segala kesalahan dalam pengucapan ataupun pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.